Duta Besar Rusia untuk Indonesia Ludmila Vorobieva menilai kebijakan negara barat mengisolasi dan mengeluarkan Rusia tak hanya dari G20 tapi juga forum internasional merupakan tindakan yang tidak logis. Pasalnya akan sulit menyelesaikan berbagai isu ekonomi dunia saat ini tanpa melibatkan Rusia sebagai salah satu pemain penting di dalamnya. Kebijakan barat atau sanksi hanya seolah-olah mengeksklusi Rusia, tapi nyatanya itu tidak serta-merta membuat Rusia lenyap. Ia mempertanyakan bagaimana itu bisa membantu menyelesaikan krisis. Demikian kata Vorobiev dalam wawancara eksklusif bersama dengan Kompas.com. Bertajuk Unlocking Podcast 05 Ludmila Vorobieva, G20 should focus on global economic issues. Seruan aksi boikot disadari merupakan keputusan masing-masing negara, namun Vorobieva tetap berharap hal itu tidak perlu dilakukan. Jika protes itu dilakukan pun, kata dia, G20 tetap akan menjadi forum yang relevan karena kebanyakan negara anggotanya secara positif mendukung agenda tahun ini. Rusia mengapresiasi posisi pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa G20 harus fokus pada masalah ekonomi global yang sangat penting untuk seluruh dunia. Isu politik yang tidak relevan dinilai tidak seharusnya diseret dalam agenda G20 karena bisa memecah dan mengalihkan perhatian dari masalah utama krisis global. Pihaknya mendukung prioritas yang telah diidentifikasi Presiden Indonesia di G20, terutama untuk pemulihan ekonomi global setelah pandemi COVID-19, penguatan sistem kesehatan, transisi energi, dan transisi digital. Soal kepastian kedatangan Presiden Vladimir Putin, Duta Besar Rusia untuk Indonesia mengatakan bahwa undangan telah diserahkan dan Presiden Putin berniat menghadiri G20 Summit. Vorobieva kembali menekankan bahwa Rusia dan Ukraina adalah saudara yang memiliki banyak kerabat dekat satu sama lain. Sementara apa yang terjadi saat ini diklaim tidak sebagai tindakan yang tak dapat dihindari setelah usaha 8 tahun meredam konflik gagal menemukan jalan keluar. Dia menuduh pemerintah Kiev mulai menerapkan kebijakan anti-Rusia setelah kudeta 2014. Sementara Luhansk, Donetsk, dan Crimea yang banyak warganya berbahasa Rusia menolak kebijakan tersebut. Negara-negara barat menurutnya tidak berbuat apa-apa dan justru mendorong proyek anti-Rusia di Ukraina dan menggunakan negara terluas di Eropa itu sebagai instrumen untuk menentang Rusia. Lebih lanjut menurutnya, negara-negara barat telah secara agresif mempromosikan nilai-nilainya seperti isu LGBT. Rusia juga menolak penggunaan isu hak asasi manusia sebagai senjata untuk mencampuri urusan domestik negara lain.